Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala wa man amila bihi ujra wa man da'a ilaihi hudiya ila siratul mustaqim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali mendapatkan kucuran rahmat, bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah yang disyariatkan kepada kita. Pertamanya adalah sholat maghrib berjamaah. Kemudian sedikit waktu kita manfaatkan untuk tafaqquh fid din, mendalami, mengkaji agama Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari usaha kita untuk menambah ilmu, memperkuat amal, dan tentu saja semuanya itu kita harapkan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi dan Rasul yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin, tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus yang kita lanjutkan bahasannya pada kesempatan ini membahas surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi, duhai Allah, kalau kita menerjemahkan wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka menjadikan Al-Quran ini yang diabaikan. Atau bahasa lainnya, duhai Allah, sesungguhnya kaumku telah abai, cuek, tidak peduli terhadap Al-Quran. Jemaah kaum muslimin berbahagia, para ulama kita berbeda pendapat di dalam menjelaskan ini, kapan waktunya Rasulullah itu mengadu kepada Allah tentang keadaan kaumnya yang abai terhadap Al-Quran. Sebagian ulama, dan ini terbesar di kalangan ulama tafsir, menyebutkan ini nanti adalah di yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Dan itu sesuai dengan alur cerita
firman Allah yang terdapat di dalam surah ini, mulai dari ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ya, sampai 29 itu bercerita tentang yaumal kiamah. Oleh karena itu hadirin jemaah berbahagia, nanti di yaumal kiamah Rasul mengadu kepada Allah tentang perilaku sebagian dari kaumnya yang tidak peduli terhadap Al-Quran. Sebagian lain berpendapat keadaan ini itu adalah semasa hidup di dunia ini, artinya semasa Rasul menjalankan tugas kerasulannya. Kenapa? Karena memang surah Al-Furqan ini termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasul mengadu kepada Allah tentang perilaku kaumnya? Karena memang tidak sedikit di antara orang-orang Quraisy di kala itu yang menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi diberikan stempel-stempel yang mengerikan, mulai dari tukang sihir, terkena sihir, gila, tukang syair, juga dikatakan sebagai orang yang menyebarkan berita muftarayat, yaitu berita hoak. Bahkan Muhammad juga dianggap sebagai perusak tatanan yang sudah mapan di kala itu. Kalau tidak ingin dikatakan mungkin sebagai aliran radikal ya, oleh mereka yang ada di waktu itu. Nah, dan itu banyak ayat-ayat yang mendukung pernyataan pendapat ini. Salah satu bentuknya adalah di dalam surah Al-Kahfi. Allah memberikan semacam tasliyah, sedikit hiburan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dalam keadaan, maaf ya Pak ya, bahasa kita mungkin agak gondok ya, menerima perilaku kaumnya yang memang tidak bersahabat terhadap ajaran yang beliau sampaikan kepada kaumnya. Allah berfirman, fala'allaka bakha'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Kalau bahasa bebasnya, Muhammad, apakah kamu akan membunuh diri? Apakah kamu akan meninggalkan aktivitas dakwah yang agung ini karena kamu asafa, kamu kecewa ketika kaummu tidak beriman dengan apa yang kamu sampaikan itu? Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah di dunia ini juga didukung oleh dalil-dalil. Wallahu alam bissawab. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin, di sini ada bahasanya yang abai, cuek terhadap Al-Quran. Siapakah kelompoknya atau orangnya atau tipikalnya orang-orang yang dimasukkan ke dalam kelompok yang abai terhadap Al-Quranul Karim? Hadirin, ada penjelasan yang cukup panjang di dalam kitab Al-Fawaid yang disampaikan, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Panjang, ada 5 bentuk orang yang abai terhadap Al-Quran itu. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit saja, bukan itu, tetapi apa yang disampaikan oleh guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan ada 3 kelompok atau 3 tipe orang yang abai terhadap Al-Quran itu. Dan tentunya kita memohon kepada Allah agar kita tidak termasuk satu pun di antara kelompok yang disebutkan itu. Pertama, beliau mengatakan, man lam yaqra'il Qur'an
faqad hajara. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, berarti dia abai terhadap Al-Quran. Satu. Yang kedua, wa man qara al-Quran wa lam yatadabbarhu faqad hajarah. Barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak mentadabburinya, tidak mempelajarinya, tidak merenungkannya, tidak menghayati apa yang terkandung di dalam surah ayat tersebut, faqad hajarah, sesungguhnya dia telah abai kepada Al-Quran. Berikutnya, waman qara al-Quran wa tadabbarahu wa lam ya'mal bihi faqad hajarah. Barang siapa yang dia membaca Al-Quran, dia juga mentadabburi Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan Al-Quran, sesungguhnya dia juga abai terhadap Al-Quran. Hadirin, jadi yang pertama, yang tidak membaca Al-Quran. Orang yang tidak baca Quran, sekalipun dia mengimani Al-Quran sebagai kitab petunjuk, hudal linnas, hudal lil muttaqin, guidance book, diyakini sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupannya, tapi Quran tidak dibacanya, maka ini abai. Kedua, baca tapi tidak mempelajarinya, tidak peduli, yang penting dibaca. Ini juga termasuk abai terhadap Al-Quran. Ketiga, baca dan mempelajari tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata, itu juga abai. Nah, jika ini dibawa ke dalam kehidupan kita hari ini, saya cuma bisa berdoa dan berharap kepada Allah, kiranya tidak ada satupun di antara kita yang termasuk ke dalam kelompok satu di antara tiga kelompok ini. Tapi sungguh pun demikian, jawabannya ada pada hadirin yang berbahagia. Kira-kira posisinya di mana malam ini kita? Lalu hadirin, khusus untuk membaca, berapa lama itu dianggap orang yang tidak baca Quran lalu dikatakan dia abai alias cuek kepada Quran? Bermacam-macam. Ada yang mengatakan 3 hari. Kalau ada 3 hari tidak baca Quran, itu bisa dikatakan abai kepada Quran. Jangan dikatakan, oh saya baca Quran, bukankah di dalam sholat juga baca Quran? Bukan itu. Baca Quran dalam arti ya Al-Quran Karim. Al-Quran. Al-Quran itu ini hadirin. Mohon maaf kalau agak sedikit bahasanya kasar. Di sini ada Al-Quran, Pak? Ada. Hampir rata-rata kita itu punya HP Android. Dan hampir rata-rata pula kita punya bacaan Quran di dalamnya. Tetapi hadirin, ini kedua-duanya sama-sama isi Al-Quran. Maaf, enggak nyaman juga kalau pegang pakai kiri. Nah, ini Al-Quran. Kita yakini Al-Quranul Karim? Yakin. Bawa ke WC? Mau? Tidak. Bahkan sholat pun kita ditaruh di bawah, nggak nyaman. Kita pernah sholat dengan sebelah kanan saya seorang anak muda, mungkin dia biasa baca Quran, ada Quran kecil ditaruh di bawah, dia udah takbir, jadi kita nggak bisa ngingatin. Ya udah, saya ambil itu Al-Quran, saya kantongin. Ya, sudah selesai sholat kita kasih lagi sama dia, karena ada tidak nyamannya Quran itu. Bahkan dulu di kampung, saya tidak tahu apakah ada sunnahnya atau tidak. Di kampung dulu, di madrasah itu, kita bukan saja mencium Quran, mau belajar tuh dicium dulu Al-Quran, memang begini, bahkan ditaruh ke sini, gitu ya. Nah, gitu. Bahkan kalau lari-lari dari rumah ke sekolah itu nggak boleh megang Quran pakai kiri, apalagi kayak begini nih, lari-lari. Tapi harus lari-larinya
dikepit gitu. Paling jauh di sini. Sebegitunya. Kalau tidak, seingat saya itu ada dikasih 3 kali rotan oleh ustadz itu telapak tangan. Sedemikian hormatnya kita kepada yang satu ini. Nah, sebaliknya di sini ada Al-Qur'annya, tapi Bapak mengatakan ini Al-Qur'an. Nah, itu dia. Boleh dibawa ke WC? Ditinggal. Tinggal di luar hilang. Ya kan? Nah, gitu. Taruh di bawah biasa kalau kita sholat, nggak ada masalah. Walaupun ada bacaan Quran di dalamnya. Jadi Al-Quran itu ya ini. Inilah Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, mohon maaf, sekalipun bapak-bapak punya bacaan Quran di sini, tapi tolong biasakan membaca Al-Quran pada Al-Qurannya. Beda, Pak. Baca di sini tidak disunnahkan berwudu. Kalau di sini disunnahkan berwudu. Bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk berwudu untuk menyentuh Al-Quran. Begitu mulianya ini. Nah, berapa lama waktunya kita tidak membaca Quran lalu dianggap abai terhadap Quran? Sebagian ulama mengatakan 3 hari. Tapi terakhir saya mendengar dari ulama kontemporer ya, dari Ustadz kontemporer, Ustadz Bakhtiar Nasir, pernah menyampaikan itu paling lama tidak baca Quran itu 4 hari. Jangan lebih lagi dari itu. Kalau lebih lagi, itu nanti termasuk orang yang diadukan oleh Rasul kepada Allah bahwa orang ini abai kepada Al-Quran. Hadirin jemaah berbahagia, demikianlah keadaannya. Alasan apa hari ini kita tidak membaca Al-Quran? Saya yakin dan percaya semua kita sibuk. Semua kita sibuk. Walaupun yang menyibukkan diri kita itu bermacam-macam, bervariasi. Ada yang penting, ada yang tidak penting. Bahkan ada yang mubazir. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, apakah sekarang masih berjalan ini, ada namanya program di sebagian ikhwah kita dengan grup-grupnya, itu namanya ODOJ, ODOJ, One Day One Juice. Jadi katakanlah kita nih satu kelompok itu 30 orang aja, misalnya 30 orang. Tunjuk aja satu di antaranya yang menjadi koordinatornya. Kalau tidak dikatakan sebagai imam. Untuk apa? Mengingatkan anggota kelompok untuk baca Quran. Satu hari satu juz. Misalnya A juz 1, B juz 2, C juz 3, dan begitu seterusnya. Nanti yang 30 berarti hari itu juz 30. Nah, ini koordinator ini akan mengingatkan minimal 2 kali dalam sehari dia ingatkan. Katakanlah Zuhur misalnya, ikhwah, sahabat sekalian, sudah sejauh mana bacaan hari ini? Nanti minimal habis Isya diingatkan, jangan sampai malam ini tidak khatam 1 juz dari tadi siang, dari tadi pagi. Karena diingatkan, bisa jadi mungkin bacaan saya masih ada 2 lembar lagi, berarti 4 halaman. Karena diingatkan, saya harus khatamkan. Kenapa? Khatamkan 1 juz maksudnya, karena besok masuk juz baru. Besoknya yang A ini masuk juz 2, B masuk juz 3, yang kemarinnya juz 30, hari ini masuk juz 1. Begitu terus, Pak. Pada satu ketika salah seorang jamaah kita, anak muda, dia kantornya di Pancoran, tinggalnya di Depok. Dia memberikan testimoni kepada jamaah yang lain. Kata dia, demi Allah, saya tidak pernah membayangkan di tengah-tengah kesibukan saya, alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk khatam minimal sekali dalam sebulan, kata dia. Padahal dia berangkat dari rumah itu habis subuh udah jalan, dan di Depok ujung sana, Pak, pakai motor. Ntar pulang rata-rata kata dia antara jam 8 sampai jam 9 sampai di rumah. Tapi bisa 1 hari khatam. Tidak mesti sekali duduk, tidak, tapi di kredit bacanya. Dicicil bacanya. Ya, lebih bagus dicicil kali ya daripada di kredit. Karena kredit ini agak ini juga ini.
Entah ditanya, Ustaz ada unsur ribanya nggak? Susah juga nanti saya jawab. Iya, dicicil, diangsur. Ternyata kata dia, bukanlah hal yang terlalu sulit untuk menyelesaikan 1 juz 1 hari. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini Pak, kalau di luar Ramadan bisa 1 juz 1 hari, artinya 1 bulan bisa khatam. Nanti ketika masuk bulan Ramadan, orang inilah yang paling bersukaria. Mereka bisa punya target 2 bahkan 3 kali khatam, itu mereka kuat. Karena di luar Ramadan saja bisa mereka khatam sekali sebulan. Ini karunia Allah yang luar biasa. Nah, sekarang begini. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak tilawah, untuk tidak qiraah, baca Al-Quran. Itu yang pertama, supaya kita tidak dikelompokkan kepada orang yang hajar, ya, yang abai kepada Al-Quran. Kedua, tidak mentadabburinya, baca tapi tidak mentadabburi. Hadirin, salah satu bentuk untuk mentadabbur Quran adalah belajar kita. Ya, belajar dengan seorang guru, belajar tafsir misalnya. Tapi paling tidak juga sebagai bentuk yang sangat emergen barangkali karena kesibukan tadi, kita bisa membaca melalui tafsir yang sudah diterjemahkan sekarang. Jika bapak-bapak, ibu-ibu belum bisa berbahasa Arab, saya bukan mengatakan tidak bisa, tapi belum bisa, atau yang sudah bisa tapi malu-malu. Nah, itu kan. Kalau melalui Quran, HP Android ini, sekarang tuh bapak bisa mendownload kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan. Salah satu tafsir yang sangat terkenal dan diakui oleh para ulama adalah tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Bisa kan? Tidak, sudah ada terjemahannya Pak. Masya Allah. Dan yang diterjemahkan itu yang covernya hijau, 10 buku kalau tidak salah, itu adalah yang tafsir yang hadis-hadis dhaif itu sudah disortir. Sudah ada itu. Jadi hadis-hadis yang sahih atau yang hasan paling tidak yang diterjemahkan itu. Itu bagus Pak. Ya seperti ini covernya, ya, gratis. Dan ketika kita memakainya juga tidak pakai internet. Internet cuma dipakai ketika mendownload doang. Setelah itu selesai. Satu contoh. Tapi At-Tabari juga sudah terjemahkan, Al-Qurtubi juga sudah terjemahkan. Kalau mau bahasan yang lebih panjang lagi. Bahkan tafsir yang paling, bukan paling jelek ya, yang paling rendah, bahkan dulu kita di pondok itu kelas 3 sanawiyah sudah membaca tafsir itu, kena Arab gundul, tafsir Jalalain. Pernah mendengar tafsir Jalalain? Ya, itu juga sudah diterjemahkan. Ada, tinggal kita mau atau tidak mendownloadnya. Insya Allah kita tidak berdosa karena memang sudah dipersilahkan untuk mendownload itu. Nah, melalui tafsir-tafsir ini kita bisa mentadabburi. Ya. Kita bisa mentadabburi, memahami apa yang diinginkan oleh Allah melalui firman-Nya itu. Insya Allah. Dalam bahasa Ibnu Qayyimnya, ma'rifah ma arada al-mutakallim, ya, bihi. Kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah melalui firman itu, melalui tafsir. Saya pikir kita nggak ada alasan untuk tidak bisa mentadabbur itu. Ditambah lagi dengan kajian-kajian yang sekarang luar biasa banyaknya, dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, kita punya itu. Kemudian dari tadabbur itulah kita mengetahui Bapak, mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran, ya, kita tidak pelajari Quran, saya khawatir, ya, jangan-jangan Firaun kita anggap mati syahid. Hah? Kan salah satu definisi mati syahid itu, yang pertama, syahid yang paling utama adalah yang gugur di medan tempur. Yang berikutnya ada namanya syahid al-akhirah. Di dunia kalau dia mati diperlakukan sebagaimana mayat biasa dimandikan, kalau mukmin ya gitu ya.
dikafankan dan disolatkan. Kalau syahid yang di medan tempur kan tidak dimandikan, tidak dikafankan. Nah, syahid yang syahid akhirat itu seperti ibu-ibu yang melahirkan meninggal, orang yang terkena penyakit taun, penyakit menular, kolera, ya, yang terbakar, itu termasuk syahid. Termasuk juga yang tenggelam. Fir'aun gimana? Tenggelam, Pak. Saya khawatir itu sebagian ayat itu di surat Yunus itu ditangkap oleh orang-orang liberal. Ya, jangan-jangan dia menganggap itu Fir'aun mati syahid. Gitu. Oh, dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman. Di saat dia udah mengap-mengap itu, udah mengap-mengap. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Ragu dengan keterangan saya? Kita buka surat Yunus. Wajawazna bi Bani Israel bahra, kami seberangkan itu Bani Israel melewati laut itu. Lalu fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh baghyan wa adwan. Kemudian Fir'aun dan pasukannya mengejar dari belakang. Ayat 90 surat Yunus, dengan penuh permusuhan, ya, kebencian. Hatta idza adrakahul gharq. Tuh, coba tengok. Udah ketemu belum? Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Coba. Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin, dan aku bagian dari orang-orang yang berserah diri. Klaim dari Firaun. Kalau baca sampai ayat 90, tidak dibaca ayat 91-nya, maka maka Firaun mati syahid. Coba kalau tidak dibaca ayat 91-nya. Ayat 91 itu pernyataan Allah bahwa taubatnya itu Firaun terlambat sudah, alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibaca sampai ayat 90, gimana? Syahid, Pak, mati tenggelam. Wa ana minal muslimin. Ayo. Apakah mungkin ada yang seperti itu? Ada, Bapak. Ada orang yang memahami Quran itu sepotong-sepotong. Saya mau sebutkan kepada kita contohnya. Ya, coba buka surat An-Nur. Dia memahami ayat 6 dan 7 surat An-Nur, di mana dia menganggap bahwa ayat ini tidak adil, ya, alias tidak menghargai wanita. Di mana di sini seorang suami bisa menuduh istrinya berbuat serong, berbuat zina, yang seharusnya dengan 4 orang saksi, tapi kalau suami kan tidak, cukup dengan memberikan kesaksian berbentuk sumpah. Ya, misalnya wallahi billahi tallahi demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya benar-benar berzina. Berapa kali diucapkan? 4 kali. Dan yang kelima, dia juga mengucapkan billahi wallahi billahi tallahi demi Allah saya bersumpah, jika tuduhan saya itu adalah bohong, saya siap menerima laknat dan kutukan dari Allah. Ini ayat yang ke-7. Udah? Kata beliau, Menteri Agama ini, ada bukunya, Pak. Judulnya Ijtihad Kemanusiaan, bukunya. Mudah-mudahan Bapak tidak pernah baca itu buku. Ya. Semoga Bapak nggak pernah baca buku, karena banyak yang dipretelin tuh ayat Quran di situ. Bukan hanya masalah waris yang dulu terangkat ke permukaan, itu ada tentang warisan yang dianggap tidak adil, tentang reaktualisasi ajaran Islam. Itu yang dibungkus oleh beliau. Ya. Karena dia muslim, mati muslim, kita tahu muslim, kita doakan juga semoga beliau Allah diampuni oleh Allah. Sazali. Kita doakan. Jika ada kebaikannya semoga Allah terima, dan jika ada keburukannya semoga Allah ampuni. Ini kita ini mendoakannya. Jadi bukan kita benci dengan pribadi beliaunya. Ya, beliaunya orang santun luar biasa, lembutnya luar biasa.
tapi kita tidak suka dengan ajarannya. Kata beliau, melalui ayat ini, di mana seorang suami bisa sewenang-wenang menurut istrinya, walaupun tidak ada pakai saksi, tapi cukup angkat sumpah di pengadilan. Maka di saat itu, kata dia, si istri berada pada pihak yang tertuduh, terfitnah. Tidak ada, kata dia di dalam buku itu, bagi wanita si istri untuk membela diri. Jadi ini ayat dianggap tidak zalim, dianggap zalim, tidak adil. Bapak Ibu, keterlaluan. Padahal pada ayat 8-nya itu adalah ayat yang menjelaskan bahwa wayadra'u anha al-azab. Tuduhan itu, siksaan, kan kalau terbukti nanti tuduhannya, maka si perempuan kan dirajam, Pak. Kan udah menikah, dituduh berzina itu kan dirajam, bukan dicambuk 100 kali, tapi dirajam, terancam nyawanya. Tapi itu bisa terhindar dari perempuan itu, di mana sang perempuan, si istri ini, bersaksi di hadapan pengadilan, bersumpah kepada Allah dengan 4 kali sumpah. Billahi wallahi tallahi, wallahi billahi tallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua tuduhan suami saya itu adalah dusta. Berapa kali diucapkan? 4. Yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha, dia siap menyatakan bahwa dia akan dimurka, dikutuk oleh Allah kalau tuduhan suaminya benar. Kalau si istri sudah melakukan itu, maka tuduhan suami tidak bisa diterima oleh hakim di pengadilan. Mereka disuruh pulang, nggak bisa diproses ini, Pak. Paling-paling mereka diproses untuk firak, pisah. Ada hak membela diri, Pak. Ayat 8 dan 9 Allah menyatakan bahwa si perempuan punya hak untuk bela diri, tapi dia mengatakan hanya sampai ayat 6 dan 7. Allah butakan mata hatinya untuk melihat 8 dan 9. Oke, jadi bukan kita ngomong kosong, ini cerita, ada bukunya. Saya tidak pernah mendengar ceramah beliau yang membahas masalah. Yang saya pernah dengar tentang ceramahnya adalah tentang ayat waris yang tidak adil itu, dengan bungkusan reaktualisasi ajaran Islam ketika itu. Ini tidak pernah saya dengar, tapi saya dapatkan di buku dia, judulnya Ijtihad Kemanusiaan. Bisa dipahami? Jadi kalau kembali ke surat Yunus tadi, bisa-bisa dibaca sampai ayat 90 aja. Kalau itu yang terjadi, maka Fir'aun mati syahid. Astaghfirullahalazim. Dan itu juga pernah terjadi oleh mereka yang kering dalam memiliki akidah ini. Bagaimana pembelaan terhadap sebagian orang terhadap iblis la'natullah. Ada kan yang membela iblis? Pernah saya sampaikan dulu sini bahwa iblis itu tauhidnya benar. Ada, Pak. Ada namanya TPI, tim pembela iblis. Menurut mereka, iblis itu tauhidnya masih benar, Pak. Kenapa? Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau. Kenapa? Karena iblis tahu persis manusia, Adam itu ciptaan Allah, nggak pantas sujud kepadanya. Karena itu iblis menolak. Hebat nggak? Kalau begitu berarti tauhidnya iblis oke. Makanya mereka mengklaim nanti iblis masuk surga. Sudah pernah disampaikan kepada kita yang seperti itu. Kata sang profesor, ini pendapat Ibnu Arabi, ya. Tetapi ketika dia menyampaikan pendapat orang, sang profesor tidak membantah pendapat itu. Udah meninggal juga orangnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan Allah terima segala amal kebajikannya. Coba. Nah, kalau kita tidak mentadabbur di Al-Quran, bisa-bisa itu Ibrahim dibakar karena Ibrahim itu kualat melawan orang tuanya. Kalau kita tidak baca Quran, bisa itu informasi itu masuk kepada kita. Makanya yang benar dengan orang tua. Kalau enggak tuh Ibrahim contohnya dibakar. Betul, berbuat baik pada orang tua itu segala-galanya begitu.
bahkan setelah ketaatan kepada Allah, kepada orang tua. Tapi Ibrahim dibakar bukan karena Ibrahim kualat. Ibrahim itu kata Allah al-awwahun halim, penyantun, penyayang. Itu luar biasa lemah lembutnya Ibrahim. Bahkan ketika dia diusir oleh orang tuanya, Ibrahim, salamun alaika, salam untuk wahai anda ayah, aku akan mohonkan kepada Allah kiranya Allah mengampuni kamu. Dan pada satu ketika Ibrahim masih mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya, walaupun kemudian dikatakan oleh Allah, bapakmu itu musuh. Semenjak itu maka Ibrahim pun berlepas diri. Coba, makanya perlu kita tadabbur Al-Quran. Nah, yang tadi juga sama. Kalau kita tidak membaca Quran, tidak mentadabbur Quran, tidak mempelajari Quran, jangan-jangan Muhammad dituduh sebagai sosok yang anti apa tuh? Anti apa sih? Anti ketenangan itu? Anti kemapanan. Kan gara-gara Muhammad itu, ya, masyarakat Quraisy itu menjadi terpecah-pecah. Dan tidak tertutup kemungkinan tuduhan itu akan datang pada satu saat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjutkan sedikit. Jadi himbauan sederhananya adalah hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk bisa tidak mentadabburi ayat Al-Quran itu. Bacalah terjemahannya, bacalah tafsirnya, carilah tafsir-tafsir yang diberikan rekomendasi oleh para guru-guru kita yang pantas untuk dibaca. Karena di Indonesia ini tafsir juga cukup banyak, ya. Ada tafsir yang macam-macam modelnya, ya. Oleh karena itu perlu dipelajari baik. Tentu akan lebih baik lagi jika belajar dengan seorang alim yang diharapkan keilmuannya itu bisa menuntun kita. Kemudian berikutnya adalah baca Al-Quran, tadabbur Quran, diamalkan. Ini yang luar biasa diamalkan. Quran itu untuk diamalkan, ikhwah. Ya, dibaca iya, ditadabburi apalagi. Tetapi Quran itu adalah petunjuk, pedoman, dan itu untuk diamalkan. Karena iman di dalam keyakinan kita bukan iman sekedar pengakuan di dalam hati, tapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh karena itu, yuk kita laksanakan Al-Quran. Imbauan saya supaya tidak dianggap nanti radikal, ya, mari kita amalkan Quran yang bisa kita amalkan dahulu tanpa perlu berurusan dengan orang lain. Gitu aja. Apa contohnya? Kalau ibu-ibu, pakailah hijab yang syar'i, tutup aurat yang benar. Bapak-bapak, amalkan Quran. Bagaimana amalkan Quran? Kerjakan perintah Quran sebatas mampunya kita. Ya, tinggalkan larangan yang Quran sebutkan tidak boleh, ya kita tinggalkan. Saya pikir tidak ada orang memaksa bapak sekarang harus praktek ribawi, kan nggak ada. Tinggalkan saja sebagai bentuk aktivitas yang berbau ribawi. Itu cara kita mengamalkan Quran. Karena kata Allah apa? Ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan segala bentuk sisa-sisa riba, mau kecil kah atau besar, banyak yang namanya riba, hentikan semua. Udah. Pindahlah kita kepada aktivitas muamalah yang syar'i, yang islami. Siapa yang memaksa kita untuk riba? Kan tidak ada. Itu aja contohnya. Ya, Anas bin Malik, Umar bin Khattab, Abu Bakar, ini siapa? Lo tahu nggak? Oh, tahu. Oh, iya. Kata Abu Bakar, gua nemenin dia di gua, gitu. Iya kan? Kalau Anas bin Malik tanya, kata Anas, iya, gua 10 tahun bantuin Rasul. Kata Anas, iya kan? Tapi kalau kita yang kemarin dikubur, yang 2 minggu lalu dikubur, gimana? Tapi dia bisa jawab. Dia bisa jawab. Malaikat bertanya, ma ilmuka? Bagaimana kamu bisa jawab? Tahu dari mana kalau itu Rasulullah? Nah, ini yang harus kita pakai Al-Quran. Apa kata dia? Qara'tu kitab Allah
wa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Quran, aku baca Al-Quran, aku imani Al-Quran, dan aku amalkan itu Al-Quran. Jadi kata kunci untuk menjawab pertanyaan fitnah kubur, pertanyaan datang dari mungkar dan nakir, baca Al-Quran, imani Al-Quran, dan amalkan Quran sesuai dengan batas kemampuan kita. Tidak perlu Bapak hafal. Sekarang ini kan Bapak pernah dengar nggak orang yang mentalkinkan jenazah itu di kuburan? Kan ada itu. Sudah dikuburkan, kemudian disiram, dikasih bunga-bunga lah macam-macam ya. Kemudian disiram, duduk sana, ada tahlilnya macam-macam, ada talkinnya itu. Kalau Bapak tahu artinya, menarik juga Pak. Antara lain diartikan, kalau nanti Mas ditanya siapa Tuhan, jawab Allah. Kalau nanti ditanya apa agamamu, jawab Islam. Kalau ditanya apa kitab imammu, jawab Al-Quran. Kalau nanti ditanya apa kiblatmu, jawab Ka'bah. Kalau ditanya nanti siapa saudaramu, kaum muslimin. Banyak itu. Bapak nggak dengar sih. Gitu Pak. Antara lain terkini, ya Allah Pak, nggak mempan, nggak nyampe tuh ke bawah. Orang ketika hidup aja diajarin kagak mau, nggak masuk tuh ke bawah. Nggak ada lagi dialog antara orang hidup yang sudah mati, udah nggak ada. Makanya akhlisu li akhikumud du'a, kata Nabi, kalau sudah dikubur ikhlaskan doa kalian kepada Allah untuk dia, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Kita minta kepada Allah biar Allah memberikan ketetapan kepada dia untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Kalau kita ajarin, mendingan bawa aja contekan tuh ke situ sekalian, atau rekaman. Ya kan saya pikir HP kan ada yang murah-murah juga kan, kasih aja bekal HP. Akhirnya kita kan nggak bener jadi orang jadinya gitu. Tapi ya udahlah, ya nanti kalau diprotes dianggap nanti radikal. Susah ya. Ya udah, sampai situ aja ngaji kita dulu. Kita baca Al-Quran, yuk ya, kita baca Al-Quran, kita imani Al-Quran sebagai hudal linnas hudal lil muttaqin, kitab pedoman petunjuk kita, ya, dan kita amalkan sebatas kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Fa'tabiru lil absar la'allakum tuflihun. Ada tanya jawab Pak? Cukup? Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.